Oke kawan-kawan, jangan lupa ya, mohon klik subscribe atau tulisan subscribe di bawah ini yang berwarna merah sebagai bentuk dukungan kawan-kawan terhadap kami agar kami tetap semangat mereview atau menjelaskan tentang pestisida maupun pupuk Indonesia. Klik subscribe atau subscribe. Terima kasih atas dukungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan petani semuanya. Semoga dalam keadaan sehat, bahagia ya, senantiasa dalam keadaan luas dan lapang hatinya. Pada video ini kami akan mereview atau menjelaskan satu fungisida ya. Fungisida bermerek Nativo. Ini juga keluaran dari Bayer ya. Fungisida Nativo ini terkenal panas ya teman-teman semuanya ya. Jadi memang efektif untuk membasmi ataupun mengendalikan penyakit jamur pada tanaman. Nah, karena panas ini ya, maka dosis atau takaran yang digunakan ya, ini sesuai rekomendasi ya. Ini cukup sedikit ya teman-teman ya. Jadi cukup sedikit nanti sudah bisa bereaksi ataupun sudah bisa mengendalikan jamur pada tanaman kita. Untuk dosis nanti akan kami sampaikan di akhir ya. Kita urut dulu ya. Jadi kita awali dengan cara kerjanya dulu fungisida Nativo ini ya teman-teman petani semuanya. Oh iya, untuk catatan ya. Jadi catatan ini saya sampaikan di awal agar tidak ada kesalahpahaman nanti di dalam mempelajari ataupun menyimak penjelasan fungisida Nativo ini. Jadi catatannya boleh menggunakan fungisida Nativo ini dengan catatan maksimal penggunaan yaitu 30 hari sebelum panen. Itu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya bisa sih 20 hari sebelum panen masih menggunakan Nativo nggak masalah. Tapi untuk amannya kita sarankan 30 hari ya sebelum panen itu penggunaan Nativo sudah dihentikan. Karena takutnya apa? Nanti takutnya hasil panen masih mengandung bahan aktif dari fungisida ini ya teman-teman ya. Gitu. Takutnya nanti kalau masih mengandung bahan aktif dari fungisida Nativo, nanti buah ataupun hasil panen yang kita makan mengakibatkan gangguan kesehatan kepada konsumen ya, terutama apalagi kalau kita konsumsi sendiri nanti kan juga kita rugi sendiri kan gitu ya teman-teman semuanya ya. Baik, itulah catatannya. Jadi diingat-ingat ya, 30 hari sebelum panen sudah dihentikan penggunaan fungisida Nativo ya. Gitu ya kawan-kawan petani semuanya. Oke, untuk selanjutnya kita langsung ke pembahasan cara kerja fungisida Nativo ya teman-teman semuanya ya. Oke, fungisida Nativo ini ya, ini mengandung dua bahan aktif yaitu tebuconazole 50% dan trifloxystrobin 25%. Lah ini memang lagi-lagi Bayer memberikan kolaborasi antara dua bahan aktif yang cukup baik ya teman-teman ya, cukup efektif untuk mengendalikan tanaman hama jamur pada tanaman ya teman-teman. Dan ini terkenal panas ya teman-teman karena dengan sedikit dosis atau sedikit takaran saja kita sudah bisa mengendalikan hama pada tanaman yang kita budidaya gitu. Maka ini cukup hemat meskipun harganya juga agak tinggi sedikit ya kalau dibandingkan dengan fungisida dengan volume ataupun isi yang lebih banyak. Baik, kita lanjutkan. Jadi fungisida Nativo ini ya kawan-kawan petani semuanya, dia bekerja secara sistematis ya. Jadi sifatnya dia fungisida sistemik. Dia bekerja secara sistematis ataupun bertahap ya. Yang mana ketika dispray kepada tanaman ya, nanti tidak langsung membunuh jamur ataupun langsung mengendalikan jamur, itu tidak. Akan tetapi dia nanti akan diserap oleh tanaman dulu, kemudian diedarkan ke jaringan-jaringan tanaman sehingga tanaman itu nanti bersifat racun bagi jamur yang menempel atau yang mengganggu tanaman gitu ya teman-teman. Jadi
secara garis besar atau secara kasarnya itu Nativo ini dia nanti akan mengendalikan jamur dari dalam gitu. Nah, itu adalah cara kerja secara sistematis atau sistemik. Gitu ya teman-teman petani semuanya ya. Nah, karena dia bekerja secara sistemik, otomatis ketika dispray kepada tanaman ya, dia juga bisa fungisida Nativo ini ya, juga bisa menjadi perisai ataupun pencegah gangguan jamur terhadap tanaman kita, teman-teman semuanya. Karena kan ketika dispray dia masuk ke jaringan tanaman, masuk ke bagian-bagian dalam tanaman kan gitu. Sehingga dia akan menjadi pelindung tanaman dari dalam tanaman itu sendiri. Jadi dia nanti menjadi pelindung tanaman dari dalam tanaman itu sendiri gitu loh. Karena dia bekerja secara sistemik. Berbeda dengan fungisida seperti antrakol ya. Dia itu bahan aktifnya kan propinep ya. Dia bekerja secara kontak. Nah, cara kerjanya secara kontak, artinya ketika dispray dia secara langsung bisa mengendalikan ataupun membunuh jamur yang menempel pada tanaman atau yang menyerang tanaman. Gitu teman-teman petani semuanya ya. Baik, selain itu Nativo ini juga bersifat eradikatif ya teman-teman semuanya ya. Artinya apa? Artinya eradikatif adalah bisa digunakan hanya ketika muncul gejala-gejala serangan jamur gitu teman-teman. Jadi ketika belum muncul serangan atau belum muncul tanda-tanda atau gejala yang nampak pada tanaman kita, jangan dispray dulu, nggak masalah dengan Nativo. Dispray dulu nggak masalah, maksudnya gitu. Jadi meskipun baru gejala yang muncul gitu kan, itu nanti sudah dispray dengan Nativo ini juga bisa gitu. Bisa dipahami ya teman-teman semuanya ya. Gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian manfaatnya apa ya? Manfaatnya fungisida Nativo ini dia dapat mengendalikan hama jamur atau sebagai fungisida ya kepada tanaman seperti tanaman hias seperti anggrek itu bisa. Kemudian untuk tanaman sawah ya ataupun perkebunan seperti bawang merah, cabai ya kan, jeruk, jagung, kacang-kacangan, kedelai dan lain sebagainya ya, melon, semangka dan lain sebagainya itu bisa teman-teman semuanya. Itu adalah manfaat ya dari fungisida Nativo ini. Kemudian kita menuju ke dosis ya, kita akan sampaikan dosisnya untuk pemakaian. Kita akan terangkan dosis untuk tanaman yang yang menjadi komoditas di Indonesia ini ya, seperti bawang merah, cabai, jagung ya kan, kacang-kacangan, kemudian padi dan tomat. Itu teman-teman. Nah, untuk bawang merah ya kan, bawang merah itu kan ada beberapa serangan jamur yang berbeda-beda ya teman-teman ya. Seperti kalau trotol itu daun bawangnya trotol-trotol kayak ada titik-titik warna coklat-coklat itu ya. Itu adalah bercak ungu, karena kalau diteliti pinggir-pinggiran trotol itu nanti akan ada warna seperti warna ungu gitu. Makanya disebut bercak ungu atau penyakit dari Alternaria pori itu ya. Itu namanya trotol. Nah, dosisnya untuk bawang merah yang terserang penyakit trotol itu adalah 1/3 sendok makan per tangki 15 liter teman-teman. Tapi kalau tangkinya nanti 18 atau 20 liter ya dikasih imbuhan sedikit lah, sepucuk sendok makan atau berapa gitu. Jangan terlalu banyak ya, ingat bahwa Nativo ini bahan aktifnya cukup panas sehingga yang ditakutkan jika dosisnya atau takarannya terlalu banyak nanti malah membuat tanaman menjadi stres ataupun pertumbuhannya terganggu. Nah itu maka kami anjurkan agar sesuai dosis ataupun saran yang kami sampaikan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu kawan-kawan petani. Nah kemudian penyakit yang biasa menyerang bawang merah juga adalah layu fusarium ya, atau kalau di sini disebut boler. Jadi kondisi bawang merah itu nanti dia nggak bisa kaku ya daunnya, jadi dia agak kayak boler itu kayak melengkung-lengkung, meliut-liut itu ya, warnanya kuning itu, atau keriting, enggak keriting sih, agak meliut-liut gitu loh,
kayak kayak apa itu ya? Yes, seperti itulah, seperti rambut bergelombang itu loh bentuknya itu. Nah, tapi warnanya nanti kuning ya, kayak layu gitu. Nah, itu disebut layu fusarium ataupun boler. Nah, dosis dalam penyembuhan penyakit seperti itu pada bawang merah, kami sarankan takarannya adalah 1 sendok makan per tangki 15 liter. Jadi kalau tangkinya nanti volume airnya lebih dari 15 liter ya, dikira-kira ditambah seberapa gitu. Sepucuk sendok sedikit gitu aja nggak masalah. Gitu ya teman-teman petani semuanya. Kemudian untuk penyakit bawang merah yang ketiga adalah busuk daun ya. Busuk daun ini berbeda dengan trotol tadi. Ya, busuk daun di sini dia daunnya nanti ada beberapa bagian ya, seperti di pucuknya ataupun di bagian pangkal daunnya yang dekat umbi itu, dia nanti berair. Kemudian kalau dipegang dia nanti akan kalau di istilah sini itu blenyek. Blenyek itu kempes itu dan berlendir gitu. Nah, itu namanya busuk daun. Nah, itu takaran Nativo untuk menyembuhkan ataupun mengobati penyakit busuk daun seperti itu, takarannya adalah 2/3 sendok makan ya. Jadi jangan sampai 1 sendok makan, jangan nanti berlebihan, takutnya nanti malah mengakibatkan tanaman menjadi stres. Gitu ya kawan-kawan petani semuanya. Untuk durasinya berapa ya, kami sarankan 1-2 minggu sekali, jangan sampai 3 hari sekali, jangan, itu takutnya nanti tanaman kita jadi kuning, pucuknya itu jadi kuning, itu takutnya seperti itu. Itu kawan-kawan petani semuanya, itu untuk bawang merah ya dosisnya. Kemudian untuk cabai, cabai ini dosisnya adalah 2/3 sendok makan per tangki 15 liter. Gitu ya teman-teman petani semuanya. Untuk cabai ini biasanya diserang oleh penyakit bercak daun ataupun daunnya tuh ya seperti bertrotol-trotol gitu, putih-putih gitu ya, bercak putih gitu, putih kecoklatan lah. Itu nanti bisa diobati menggunakan fungisida Nativo ini teman-teman. Dosisnya tadi 2/3 sendok makan. Kemudian untuk jagung ya, kalau jagung ini dosisnya agak tinggi sedikit, yaitu kurang lebih 1,5 sendok makan per 15 liter tangki. Per tangki 15 liter maksud kami. Jadi tangki yang isinya volume airnya 15 liter sampai 16 liter, itu dosisnya untuk pemberian Nativo adalah 1,5 sendok makan. Kenapa kok bisa sebanyak itu ya kan? Karena memang kita tahu bahwa jagung itu batangnya kan agak keras dan besar ya, berbeda dengan bawang merah dan cabai tadi. Dan daunnya pun lebar-lebar, maka untuk dosis ini atau takarannya bisa diperbanyak, yaitu tadi 1,5 sendok makan per tangki 15 liter. Itu kawan-kawan petani semuanya. Kemudian untuk kacang-kacangan itu dosisnya adalah 1 sendok makan per tangki ya. Jadi kacang-kacangan itu juga bisa dispray menggunakan Nativo ini, dengan catatan sudah timbul gejala ataupun sudah nampak ada serangan. Kalau belum ya jangan pakai Nativo ya. Kita pakai fungisida yang biasa-biasa saja seperti skor itu ya, yang sistemik, yang agak adem istilahnya gitu. Jangan terlalu panas ya. Kalau seperti Nativo maupun Folicur itu kan juga tebuconazole bahan aktifnya, jadi itu agak panas teman-teman. Kemudian untuk kedelai ya, kedelai ini dosisnya 2/3 sendok makan ya. Ini berbeda dengan kacang-kacangan karena memang batang ataupun ya batang itu ya, batang dari kedelai itu agak lebih lembek ataupun lebih empuk daripada batang kacang-kacangan. Itu kawan-kawan petani semuanya. Kemudian untuk padi itu dosisnya 1 sendok makan per tangki 15 liter. Nah, gitu. Di padi itu apa aja yang bisa dikendalikan ya, semua jamur yang menyerang padi bisa dikendalikan menggunakan fungisida Nativo ini kawan-kawan ya. Jadi seperti bercak daun, kemudian busuk pelepahnya, daun yang bagian pangkal daun yang mepet dengan batang itu kan pelepah itu terkadang kan ada yang busuk itu ya, nanti menyebabkan daunnya patah sehingga proses pertumbuhan tanaman dan produksi beras akan terganggu gitu kan. Nah, itu namanya busuk upih, itu bisa juga dispray menggunakan Nativo ini. Dosisnya berapa? Yaitu tadi kira-kira 1 sendok makan per tangki 15 liter gitu kawan-kawan petani semuanya.
Kemudian banyak juga sih untuk padi ini ya, seperti penyakit hawar daun gitu kan, kemudian bercak coklat ataupun gosong palsu itu juga bisa dikendalikan ataupun diobati menggunakan fungisida Nativo ini kawan-kawan petani semuanya. Gitu ya kawan-kawan ya. Kemudian setelah padi ada tomat ya teman-teman. Jadi untuk tomat juga bisa dikendalikan atau jamurnya dikendalikan menggunakan fungisida Nativo ini. Untuk dosisnya sama seperti cabai ya teman-teman ya, karena pohonnya juga mirip dengan cabai ya karakteristiknya, sehingga dosisnya kita sarankan 2/3 sendok makan per tangki 15 liter. Itu kawan-kawan semuanya ya, semoga bisa menjadikan pemahaman. Dan jangan lupa tadi catatannya di awal bahwa batas akhir penggunaan fungisida Nativo ini yaitu maksimal 30 hari sampai 20 hari sebelum panen. Gitu ya. 30 hari sampai 20 hari sebelum panen, agar apa ya, agar ketika dipanen nanti harapannya juga tanaman sudah tidak begitu mengandung bahan aktif dari fungisida Nativo ini, yaitu tebuconazole dan trifloxystrobin ya. Itu ya kawan-kawan petani semuanya ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kelebihannya, kami mohon maaf, karena memang yang namanya manusia juga pasti ada kesalahan ya. Untuk takaran kami sudah melihat di tabel belakang produk Nativo ini, dan kami perkirakan lagi berapa dosis per tangki yang biasa digunakan petani ya. Kalau di dosis di Nativo ini kan masih sekitar satuannya kan gram per hektar gitu kan ya. Itu nanti kalau petani kan kesulitan, maka sudah kami sederhanakan menjadi setengah sendok sampai 1,5 sendok makan per tangki kan gitu. Itu lebih mudah dipahami bagi petani. Mengapa saya selalu merekomendasikan menggunakan sendok makan untuk memberikan takaran pestisida? Karena secara umum ya sendok makan itu takarannya adalah 15 mili ya, 15 mili ya kalau satuannya liter ya, mililiter gitu. Tapi kalau untuk satuan gram itu bisa muat 10 gram. Itu kawan-kawan petani semuanya. Maka kalau kita terkadang memberikan takaran pestisida menggunakan tutupnya, itu kan terkadang tutup itu kan bervariasi ya, jadi untuk mengira-ngira kita akan kesulitan. Maka saya lebih senang menggunakan sendok makan yang jelas ukurannya standarnya adalah 14 mili sampai 15 ml. Jadi kesimpulannya dalam penggunaan fungisida Nativo ini ya kawan-kawan petani semuanya, standarnya ataupun rata-rata takaran untuk tangki 15 liter, maka dosis yang diberikan atau takarannya adalah tidak melebihi 1 sendok makan per tangki. Karena sudah saya jelaskan bahwa ini bahan aktifnya agak panas ya, Nativo ini seperti folicur itu. Gitu kawan-kawan petani semuanya, kecuali jagung tadi, karena jagung memang batangnya besar dan daunnya juga lebar-lebar, maka perlindungannya lebih banyak atau takarannya diperlukan lebih banyak dibandingkan dengan cabai ataupun bawang merah itu yang daunnya kecil-kecil itu ya. Itu kawan-kawan petani semuanya. Kemudian interval penyemprotan jangan terlalu pendek ya, jangan sampai 2 hari sekali, itu jangan, itu nanti berbahaya. Kalau bisa ya 10 hari sekali ataupun 2 minggu sekali itu nggak masalah ya kawan-kawan. Jangan terlalu sering ya, takutnya mempengaruhi pertumbuhan atau perkembangan tanaman kita. Itu kesimpulannya teman-teman semuanya. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar, nanti kalau saya online ataupun ada kesempatan saya akan balas. Gitu ya teman-teman petani semuanya. Saya kira itu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera petani semuanya. Oke kawan-kawan, jangan lupa ya, mohon klik subscribe atau tulisan subscribe di bawah ini yang berwarna merah sebagai bentuk dukungan kawan-kawan terhadap kami agar kami tetap semangat
mereview atau menjelaskan tentang pestisida maupun pupuk Indonesia. Klik subscribe atau subscribe. Terima kasih atas dukungannya.